Selamat pagi anak-anak hebat, selamat bertemu kembali dengan Ibu Helen dalam pembelajaran PLBJ kelas 3 bab 5 ornamen Betawi, jendela dan pintu. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ornamen pintu dan jendela rumah Betawi dengan teliti. 2. Setelah mengamati video, siswa dapat menentukan motif ornamen yang terdapat pada rumah adat Betawi dengan tepat. 3. Setelah mencermati gambar dan motif ornamen rumah Betawi, siswa dapat menggambar ornamen pintu dan rumah adat. Keragaman rumah Betawi. Setiap daerah memiliki rumah adat. Begitupun di Betawi. Masyarakat Betawi memiliki keunikan rumah adat. Ada 3 bentuk rumah adat Betawi, yaitu rumah bapang, rumah gudang, dan rumah joglo. Rumah bapang juga sering disebut rumah kebaya. Ketiga bentuk rumah tersebut berbeda pada tata ruang dan bentuk bangunannya. Namun, untuk tata letak ketiganya hampir sama, yaitu terdiri atas ruang depan yang disebut serambi, ruang tengah, dan ruang belakang. Sekarang kita akan mengenal rumah kebaya. Perhatikan, yang pertama dan yang kedua. Rumah kebaya itu adalah rumah khas Betawi. Seperti ini ya rumah kebaya. Sekarang kita akan mengenal rumah gudang. Rumah gudang bentuknya seperti pelana. Rumah ini adalah peninggalan zaman Belanda. Anak-anak, rumah ini terdiri dari ruangan depan, biasanya untuk anak perempuan. Lalu anak laki-laki di mana tidurnya? Mereka tidur di balai-balai. Kemudian ruangan belakang untuk memasak dan menyimpan alat-alat pertanian. Rumah berikutnya adalah rumah joglo. Agak mirip namanya dengan rumah joglo yang ada di Jawa. Rumah joglo Betawi ini berbentuk kuda-kuda. Anak-anak, rumah joglo ini mempunyai beberapa ruangan yang terpisah-pisah. Ruangan belakang biasanya untuk menerima tamu-tamu perempuan. Ruangan depan biasanya untuk menerima tamu laki-laki. Kemudian di ruangan depan ini sangat luas untuk berkumpul beberapa keluarga atau saudara. Motif pada rumah Betawi dan maknanya. Motif khas Betawi terdapat pada bagian-bagian dari rumah Betawi, misalnya dalam bentuk ukiran. Motif ukiran di rumah Betawi sederhana, berbentuk geometris seperti segi empat, belah ketupat, lengkung, segitiga, dan titik. Ukiran tersebut terlihat pada pintu dan jendela rumah Betawi. Selain motif geometris, terdapat beberapa jenis motif lain yang digunakan pada rumah adat Betawi. Motif bunga matahari atau banji swastika. Motif ini biasanya dipasang di bagian atas pintu ruang tamu. Ukiran motif ini melambangkan kehidupan yang terang. Penggunaan motif ini mengandung harapan agar seluruh penghuni rumah memiliki pemikiran yang terang. Motif yang kedua adalah motif bunga melati. Ukiran motif ini biasanya dipasang di tiang rumah atau di bawah lisplang. Bunga melati memiliki aroma yang harum, sehingga motif ini melukiskan harapan bahwa pemilik rumah akan memiliki hati seharum bunga melati. Motif tapak dara. Bunga tapak dara ini melambangkan kesehatan, sebab bunga ini memiliki manfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti bisul, diabetes, kurang darah, dan ginjal. Ukiran ini bermakna agar penghuni rumah selalu sehat dan jauh dari penyakit. Motif gigi balang. Motif ini berbentuk bulatan dan segitiga yang melambangkan kesabaran, keuletan, dan keberanian masyarakat Betawi.
Biasanya motif ini dipasang di bagian depan rumah atau lisplang khas orang Betawi. Motif gunungan atau tumpal. Motif ini biasanya digunakan pada tekstil dan anyaman. Motif gunungan atau tumpal berbentuk gunungan yang menyerupai segitiga. Ukiran ini melambangkan harmonisasi tiga kekuatan, yaitu kekuatan alam semesta, manusia, dan alam gaib. Kita sering melihat masyarakat Betawi memakai kain atau kebaya yang berbentuk gunungan atau tumpal. Rumah khas Betawi memiliki tangga yang menghubungkan bangunan utama rumah dengan area luar. Tangga yang menghubungkan namanya gejogan atau lantai pada rumah kebaya. Dengan luar rumah dikenal dengan nama balak suji. Balak suji bermakna penyejuk dan penghalang masuknya bencana ke dalam rumah. Ornamen pada jendela dan pintu rumah Betawi. Ornamen pada pintu dan jendela rumah Betawi terlihat sederhana. Daun pintu maupun jendela bagian depan terbuat dari kayu. Rangka kayu disusun dengan jalusi mendatar. Jalusi merupakan lubang udara yang berfungsi sebagai ventilasi. Jalusi hanya dipasang di bagian atas pintu dan jendela. Di beberapa rumah Betawi lain, jalusi dipasang di seluruh bagian pintu. Di bagian teras depan terdapat jendela yang disebut jendela bujang. Bentuk atasnya melengkung menyerupai kubah. Bentuk ini dipengaruhi oleh budaya Arab. Di beberapa rumah Betawi, jendela ini dilengkapi dengan kaligrafi. Jendela samping dipasang ornamen jendela bujang. Jendela ini tidak menggunakan daun pintu, tetapi kayu langsung ditanam seperti jeruji. Jendela bujang ini dicat hijau dan kuning. Ornamen ini dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa. Berdasarkan motif ornamen-ornamen tersebut, terlihat bahwa nenek moyang masyarakat Betawi memiliki kedekatan dengan budaya Arab dan Tionghoa. Anak-anak hebat, kita sudah banyak mengenal tentang ornamen Betawi. Oleh sebab itu, kita harus selalu melestarikannya. Pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga di lain hari kita bisa bertemu kembali. Selamat belajar, tetap semangat.